aliansi wartawan Asia Afrika juga. Dan yang lebih mengharukan kita adalah setelah tahun 17 tahun Indonesia merdeka, dalam bidang olahraga Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games. Sejak itu sangat disayangkan seusia kita merdeka 60 tahun, setelah 62 kita belum pernah lagi jadi tuan rumah Asian Games. Di samping itu kita lihat kebesaran peranan Indonesia ini. Setelah Asian Games pertama, tahun keduanya 1963, dengan semangat yang dipompa oleh Bung Karno saat itu, kita membuat GANICO, yaitu Games of the New Emerging Forces, mencakup olahraga untuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bayangkan dalam 1 tahun Asian Games itu, apakah ini bukan prestasi yang luar biasa? Inilah Indonesia kita. Karena itu wajiblah bagi kita generasi ini memperkembangkan kemajuan-kemajuan yang sudah dirintis oleh para senior kita. Komunitas Tionghoa di Indonesia juga mempunyai hubungan sejarah yang begitu kuat dengan etnis Indonesia lain. Seorang Muslim, dan dia punya peninggalan masih ada di beberapa daerah di luar Pantura ini. Dan perlawanan menuju Belanda pun etnis Tionghoa juga bersama-sama dengan pejuang-pejuang daripada Indonesia melawan Belanda. Ingatlah 1740 terjadi namanya peristiwa Angke. Angke kita kenal jalan bekas kulit, sehingga kali Angke pada waktu itu merah dalam darah-darah. Itu kita membawa dengan untuk perjuangan di sini adalah membawa dari negara mereka. Lihat, di samping prestasi di olahraga dan seperti itu, setelah era reformasi ini, Komunitas Tionghoa juga banyak membantu program-program pemerintah dalam rangka 3 program mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, menyiapkan rakyat melalui pendidikan, rumah sakit, poliklinik, dan ke arah mencerahkan rakyat dari. Pada saat ini saya bisa menarik dalam sebulan ada hal yang sangat bagus sekali. Pelajaran yang pengalaman kita tempuh pada siswa-siswa terbukti bahwa belajar bahasa Mandarin itu tidak sulit. Karena kita takut mempelajari bahasa Mandarin karena bahasa bukan bahasa Latin. Tapi kenyataan membuktikan dengan sistem metode pembelajaran bahasa Mandarin sekarang. Kemudian saya mohon pada pemerintah Indonesia untuk menunjukkan, tolonglah nanti kepada para lulusan kita yang dari China itu, ijazahnya bisa disetarakan seperti ijazah dari universitas dari negara-negara barat. Itu yang kita mohon supaya dan kemudian mereka gampang. Saya rasa sekian, dan terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon dimaafkan apabila dalam tutur kata kita maupun niat kita ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran, dan semoga kita bersama-sama dan menciptakan manusia-manusia yang mau menjadi guru, memberikan pendidikan, bisa membantu kesejahteraan rakyat Indonesia dan mencapai masyarakat dunia seadil-adilnya dan semakmur. Sekian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kono. Sekarang kami persilakan Koordinator Kopertis Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Ilza Mayuni MA, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Your Excellency Mr. Liu Lianjia, Ambassador of China, Republic of China, our colleagues from Fujian Normal University and Huaqiao University of China, Bapak Dr. Andes Hartono, Ketua Yayasan Sinar Surya Persada, beserta seluruh pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini kita dapat menyaksikan satu tradisi akademik berupa wisuda program D3 Akademik Pariwisata Sinar Surya. Pariwisata Sinar Surya, Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat penting maknanya bagi mengembangkan Anda ke depan, sehingga Anda bisa menjadi duta-duta bangsa, khususnya dalam meningkatkan dunia perhotelan dan pariwisata di Indonesia. Hadirin sekalian, wisuda seperti yang kita saksikan hari ini tentu saja sangat istimewa, khususnya bagi para wisudawan dan keluarga. Anda sudah siap untuk memasuki dunia kerja. Namun di sisi lain, bagi Akademi Pariwisata Sinar Surya, untuk Pariwisata 3 sangat yakin dan percaya di bawah bimbingan anggota senat, para dosen, dan dukungan yayasan yang luar biasa. Akademi Pariwisata Sinar Surya dapat bekerja lebih optimal dan menjadi salah satu perguruan tinggi swasta kita yang sangat didambakan. Dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan biaya pendidikan, mahasiswa yang berprestasi, sampai kepada beasiswa bagi dosen-dosen kita yang akan melanjutkan studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya beruntung karena teman-teman kita sekarang hadir Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM yang sangat peduli dengan pendidikan. Hanya dalam waktu yang beberapa menit saja kami sempat berbincang bagaimana mengembangkan pendidikan tinggi di wilayah Jakarta ini. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Wakil Gubernur. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan satu pesan khusus kepada para wisuda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan Yang Mulia Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok Liu Jianchao先生 untuk membawakan kata sambutan. 敬请中华人民共和国驻印度尼西亚大使刘建超阁下致辞，有请刘老师。尊敬的西 West Kalimantan Vice Governor Excellency Christian， 尊敬的新亚之光理事会主席李伯晓先生，尊敬的 Professor Dr. Ilza Mayuni， 尊敬的郑年景先生以及各位尊敬的来宾，大家早上好。 Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Bapak Christian, yang terhormat Bapak Hartono, yang terhormat Bapak Eriki, para hadirin, para dosen dan kawan-kawan, selamat pagi. 我来到印尼大概有11个月了，这11个多月的过程中啊，那么跟印尼的朋友、印尼的记者进行了很多的交流。那么问我最多的问题之一呢，就是问我说中国这些年来啊，是怎么样来发展自己的人力资源？ Saya sudah bertugas di Indonesia selama 11 bulan. Para wartawan maupun tempat yang lain, yaitu bagaimana China ini mengembangkan sumber daya manusianya. 专家在目前自己的力量，那么新亚学院就是其中之一。 Dan oleh karena itu saya hari ini merasa sangat senang dan gembira karena saya mewakilkan Indonesia berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa Indonesia di atas
Saya juga merasa sangat senang karena siang ini merupakan pengajaran bahasa Mandarin. 语言呢，不属于仅仅一个民族、一个国家，一种语言是属于全世界。 Bahasa tidak dimiliki oleh satu bangsa atau satu negara saja. Bahasa itu dimiliki oleh seluruh dunia. 所以我现在非常高兴看到，在印尼有这么多人学习中文。 Oleh karena itu saya gembira melihat di Indonesia ini telah ada banyak sekali siswa ingin belajar bahasa Mandarin. 那么同样，在中国也有越来越多的人在学习印尼文。 Sebaliknya di China sekarang semakin banyak siswa ingin belajar bahasa Indonesia. Dan kalau di kedutaan besar kami, saya sendiri dan para staf kedutaan besar sekarang semuanya sedang belajar bahasa Indonesia. 所以今天非常荣幸的和中外学副省长。 Dan saya mendapat kehormatan duduk bersama dengan Bapak Basuki. Saya sangat ingin mendengarkan orasi ilmiah beliau. 要挑战一下或者打个赌。 Dan di sini saya ingin menantang Bapak Basuki. 我希望下一次您再来给我们讲课的时候， Pakai bahasa Mandarin. 而我在进行这个演讲致辞的时候用印尼文。 Sebaliknya saya pakai bahasa Indonesia. 他是这儿而不公平，因为他现在，我现在不多。 Tetapi ini rumahnya kurang adil karena Pak Basuki udah tahu sedikit dengan bahasa Mandarin. Kalau saya bahasa Indonesia belum bisa. 所以为了使这个竞争更公平的话，他要讲30分钟，我只讲5分钟。 Dan kalau untuk pertandingan mungkin Pak Basuki harus memberikan orasi 5 menit. Kalau saya 3 menit sudah cukup. Pak Basuki menunjukkan bahwa beliau sangat peduli pada pengajaran bahasa Mandarin dan ini telah memberikan keyakinan kepada kita. 那么中印尼之间的交流，为中文或者是华文的推广和使用那么也提供了非常好的条件，使华文在今后印尼的社会的生活中会越来越有用。 Persahabatan China dengan Indonesia telah memberikan banyak peluang untuk penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin. Saya yakin bahasa Mandarin akan semakin berguna, bermanfaat di Indonesia. 增长速度非常快。 Dan sedang meningkat dengan pesat. 那么他们来了以后呢，需要大量的印尼的导游来为他们欣赏印尼的文化，欣赏印尼的美景能够提供帮助。第二呢，来印尼投资的、来印尼进行商业活动的中国的企业越来越多。 Dan kedua, sampai saat ini sudah ada lebih dari 1.600 perusahaan China yang mengadakan investasi atau membuka usaha di Indonesia. Pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia, pihak kedubes China maupun pemerintah China bersedia untuk memberikan bantuan. 那么，福建师范学院和华侨大学也就是 Terima kasih. Marilah sekarang kita dengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Judul orasi ilmiah hari ini, Pendidikan sebagai pintu masuk untuk perkembangan wisata dan bahasa Mandarin di Jakarta. 敬请雅加达副省长钟万水阁下做学秀演讲，主题是教育为发展雅加达旅游和华文制入门。 Pak Duta Besar dari China, Bapak Dirjen Zhao. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Presiden Sanjaya, juga mantan tugas kita Pak Derajat.
yang saya hormati Profesor Dr. Ilza Mayuni, Koordinator, Ketua Yayasan Seni Surya Persada, Tono, Ketua Pembina Yayasan Sinar Surya Persada, Pak Daniel King, para dosen, sarjana baru, mahasiswa, seluruh donatur, undangan yang hadir. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebetulnya saya lebih cocok bukan kasih orasi, tapi Pak Hartono maksa. Tadi saya bicara dengan Profesor Ibu Ilza Mayuni, ada beberapa hal yang menarik. Saya tanya sama beliau, ini kok kecil, ini akademi kecil sebetulnya, tetapi kenapa harus hadir di akademi yang begitu kecil? Tapi kata beliau, ini soalnya akademi ini adalah salah satu yang taat asas. Ini menarik. Nah, bicara tentang pendidikan, tentu saja dalam pendidikan masuk ke pariwisata dan bisnis, ada beberapa hal yang harus kita kerjasamakan dengan baik. Saya berpikir kenapa papa saya kasih saya nama Chong Wan Xie, karena papa saya sadar betul ini mesti wan belajar gitu. Jadi ya saya dinamakan dia belajar, namanya Xie. Jadi juga ada anggota DPR RI ini. Mohon maaf ya lewatin. Saya sempat protes, nama adik saya Wan Yu. Jadi dia lebih untung dong, punya Yu semua. Kalau saya kan Xie terus, Xie-nya kapan dapat Yu-nya gitu ya. Dan mama saya lebih ketat lagi. Kalau orang menulis undangan, dia tulisnya Wan Yu-nya itu Yu-nya Peng Yu. Mama saya protes, karena adik saya itu Yu-nya yang Yu kotak, punya semua katanya, bukan Peng Yu, punya Yu katanya. Jadi ada perbedaan. Saya waktu saya 15 menit ya. Jadi ada perbedaan antara Yu Peng Yu sama Yu punya semua gitu. Nah, lalu adik saya yang satu lagi dikasih nama bagus lagi, Wan Fu. Jadi hoki banyak. Nah ini saya kira ini bicara, kenapa saya ceritakan ini bicara tentang pendidikan. Sebuah akademi, sebuah universitas bukan hanya mencetak orang lulus, tapi bagaimana melatih orang. Ini sebuah karakter, kepribadiannya juga. Nah, sama kenapa saya dengan Pak Hartono cerita tentang Cynthia College ini. Saya mengatakan ini sesuatu hal yang berbahagia ketika kita dalam pendidikan ada hubungan pariwisata. Banyak orang bisa membangun pabrik. Kemarin saya berdebat dengan beberapa buruh yang protes ada di kawasan Berikat Nusantara tentang investor Taiwan dan Korea. Kami punya uang, kita bisa dengan mudah mengatakan dengan nasionalisme yang sempit, kita bisa katakan silakan Anda tidak suka hengkang dari negeri kami. Kami bisa berdiri di atas kaki kami. Tetapi hidup di dunia ini tidak bisa seperti itu. Karena investor ini datang bukan hanya membangun pabrik, tetapi dia membawa pasar. Jadi mereka punya pasar, lalu dia datang buka pabrik. Kita seluruh dunia tukar satu dengan yang lain. Nah, sama seperti akademi Cynthia ini, kita bisa mengirim anak-anak ini mendapatkan ijazah di sana dengan persahabatan yang erat, dengan sejarah yang panjang. Jadi Pak Hartono cerita dari sampai Cheng Ho segala macam, dari zamannya Nabi Muhammad pun udah hubungan dagang dengan baik. Kita yakin para turis dari Tiongkok tentu akan banyak masuk ke kita. Banyak sekali nilai sejarah yang bisa kita gabungkan. Dan saat ini secara jujur ada satu orientasi yang salah dari kita sebetulnya sebagai negara. Kita lebih banyak belajar bahasa Inggris. Tentu tidak salah bahasa Inggris. Harusnya akar budaya kita itu adalah India dan China sebetulnya. Ini adalah Indonesia. Tetapi kita lebih banyak orientasi ke Eropa maupun Amerika. Ini yang membuat kita itu agak tertinggal sebetulnya. Harusnya yang paling bisa terang itu adalah India dan China. Nah, ini adalah sebuah karena kasus politik.
Saya pun termasuk korban politik, mau naik kelas 2, sekolah Tionghoanya ditutup. Jadi saya kalau tadi ditantang untuk pidato bahasa Mandarin, ilmiah Mandarin 5 menit, saya bisa katakan 5 jam pun saya berani, asal dicampur bahasa K. Kalau Mandarin semua susah saya. Tapi kalau bahasa K saya masih kalah sama tokoh K saya deh. Kita udah tahu semua kan. Sherlock pasti lebih hebat lagi kalau ngomong K-nya. Nah, saya belajar Mandarin karena bahasa K ke Mandarin itu agak dekat. Seperti kita bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Nah, jadi karena saya di gereja tiap minggu dengerin bahasa Mandarin dan Frit Indonesia, jadi yang mau tidak mau ya kita mengerti. Jadi ditanya Profesor Rizal, berapa persen mengerti yang Pak Dubes sampaikan? Saya katakan 80% masih oke lah. Saya bisa mengerti. Tapi kalau baca tulis kita tidak bisa. Harusnya belajar di karaoke ya. Kalau karaoke bisa baik. Tante saya tidak sekolah, tapi dia bisa tulis baca Mandarin hanya karena nyanyi karaoke. Ini serius, karena belajar. Akhirnya juga membuka dunia usaha dia untuk hubungan. Jadi memang kalau kita bicara selain belajar, bahasa adalah kunci untuk kita berbicara, untuk kita berdagang. Saya berbicara pariwisata bagi kami di Jakarta, banyak hal yang harus kami lakukan. Misalnya kawasan kumuh harus kami bersihkan dari seluruh Jakarta, tetapi tanpa membersihkan orang kumuhnya. Maka kami akan membangun banyak rumah susun yang terlatih. Karena dengan sistem rumah susun, kami yakin ada lantai 2 dagang, 2 lantai dagang, lantai 3 serbaguna. Disitulah kami akan kerjasama dengan akademik atau dengan universitas atau dengan para LSM untuk mengajarkan bahasa asing. Tentu saja kita lebih cenderung ya bahasa Mandarin. Kalau Korea Selatan boleh tambahan. Bahasa India menarik sebetulnya untuk kita bicara kerjasama yang baik. Tapi di Indonesia saya kira kita lebih mudah dengan bahasa Mandarin karena hampir semua komunitas sudah banyak yang bisa berbahasa Mandarin. Kalau kita menguasai 2 bahasa Inggris Mandarin dan dengan karakter kita, kemampuan kekayaan bangsa kita yakin kita bisa terus lebih maju. Nah, ada beberapa hal yang kami jadikan Jakarta ketika gaji kita tidak cukup. Bagaimana kalau kita menentukan upah minimum provinsi? Itu ada berapa komponen? Ada 60 komponen. Salah satu adalah pendidikan. Tetapi pendidikan itu hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Tidak mungkin mereka bisa kursus. Nah, ini yang harus kami lakukan sebagai pemerintah. Ketika gaji kita belum bisa tinggi, belum bisa bersaing, kebutuhan hidup layak harus kami bantu. Apa yang harus kami bantu? Yang paling dasar adalah pendidikan. Jadi di Jakarta tidak boleh lagi ada orang yang mau belajar, yang mau kuliah, karena kemampuan ekonomi tidak ada, lalu dia drop out. Kami sedang mau tahun ajaran ini, kami mau menjadikan sekolah unggulan kami, Muhammad Husni Tamrin, yang bisa menampung 60 murid per tahun. Itu tidak boleh untuk orang kaya. Orang kaya silakan masuk ke sekolah swasta atau yang Anda mampu bayar. Jadi sekolah Muhammad Tamrin harus diperuntukkan untuk orang-orang yang tinggal di gang yang sempit, yang hanya ukuran 3x5, 3x3, sehingga dia bisa belajar selayaknya sebagai orang-orang yang mampu. Nah, rencana kalau ini berhasil, kami akan bangun di semua wilayah kami. Di total Jakarta ada 344 akademi dan universitas. Kalau 267 kelurahan, tiap kelurahan titip 1 anak saja dikasih beasiswa, biaya hidupnya kami yang tanggung. Maka tiap tahun, tiap kelurahan yang tentu kelurahan Menteng juga ada Menteng Dalam yang kurang baik, akan meningkatkan kemampuan mereka, termasuk dunia usaha.
Nah, kami sangat yakin apapun yang kami lakukan di Jakarta, targetnya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Jadi bukan membangun gedung segala macam manusia untuk gedung, bukan. Kami membangun rumah susun, kami keluarkan setiap APBD itu untuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bisa kita ukur dengan angka. Itulah indeks pembangunan manusia. Jadi nanti ketahuan orang bisa sekolahnya berapa lama sampai universitas atau akademik. Terus dia bisa hidup berapa tahun dan daya belinya berapa besar. Nah, istilah bahasa sehari-hari bagaimana membuat otak, perut dan dompetnya penuh. Nah, di setiap sen yang kami lakukan, setiap pajak yang kami pungut, setiap uang yang kami hemat, itu adalah untuk setiap warga DKI. Dan paling penting adalah pendidikan. Yang kedua, yang bisa membuat orang tidak mampu menikmati pendidikan adalah kesehatan. Baik, kami sedang membuat program jaminan kartu Jakarta Sehat. Bukan menilai Bapak punya mobil atau punya toko kelontong atau punya rumah mewah. Tidak. Karena orang yang punya mobil motor pun bisa saja dia kredit, dia tidak punya uang. Maka kami membuat sebuah standar. Ketika Anda sakit, Anda harus masuk pintunya melalui puskesmas. Karena orang kaya tidak mungkin mau ke puskesmas. Padahal puskesmas di Jakarta sangat baik. Lalu kalau puskesmas melihat ini perlu dirujuk, dia pergi ke RSUD. Asal di kelas 3, maka kita bebaskan. Sekalipun dia punya Mercedes. Artinya apa? Artinya dia butuh tambahan modal. Jadi satu pihak, orang yang pengusaha kecil menengah kalau membutuhkan modal tambahan, kami kasih, tapi dalam bentuk kami bayar dia harus sakit dulu di kelas 3, bukan kasih uang cash. Dan dia mesti masuk lewat puskesmas. Orang yang mampu tidak mau di kelas 3 karena ada 8 ranja, hanya 1 kamar mandi. Jadi inilah standar yang kami bangun. Pendidikan tadi penting. Kedua, kami biaya beberapa dana. Kami menghabiskan 28% APBD untuk pendidikan. Baik, kami sedang mengawasi kebocoran-kebocoran. Kami menghabiskan 12,7 triliun setahun hanya untuk urusan pendidikan. Tapi masih banyak orang tidak menikmati. Nah, ini mau kita perbaiki. Tadi saya sudah minta waktu dari Profesor Ilzam untuk ketemu, untuk kita bahas mana yang butuh dana. Dan saya juga yakin para swasta juga mau memberikan donasi kalau APBD, APBN sudah tidak cukup. Yang ketiga yang kami lakukan adalah jaminan perumahan. Banyak orang di Jakarta harus menyewa sebuah gubuk derita 3x3 itu 250.000. Sementara rumah susun yang kami bangun 5x6 dengan 2 kamar, sewanya hanya 150.000 sampai 400.000. Kenapa tidak mau menyewa? Ternyata banyak oknum menjual rumah-rumah susun tersebut. Nah, ini yang kami lakukan dengan ketat. Kami memindahkan orang-orang tersebut. Kami akan melakukan pemutihan. Sehingga setiap orang kalau menjual rumah susun itu, kami akan usir 1 lantai. Kalau dia jual 1 lantai kami usir. Dan harus kawasi. Lalu nomor urut kacang akan naik. Yang keempat lebih penting itu adalah tentang peluang usaha, terutama usaha kuliner, usaha souvenir, ada dagang-dagang yang berhubungan dengan pariwisata. Baik, kita bisa bayangkan kalau para pedagang kaki lima dikasih training bahasa Mandarin, wah itu luar biasa. Kita akan menangkap banyak sekali. Kita menangkap banyak sekali para wisatawan dari Tiongkok untuk datang ke Jakarta. Kami melakukan proyek uji coba di Kota Tua. Kota Tua kami sudah bersihkan plaza dari depan Museum Fathahillah. Kami telah membuat ada 4 zona untuk dagang. Kami akan membagikan tempat usaha, perlengkapan usaha, sampai dia punya barang-barang usaha untuk pedagang kaki lima. Ada 260 sudah kami tentukan. Dan mereka gratis semua. Tetapi kalau mereka membuang minyak, membuang sampah sembarangan,
kami akan usir. Lalu nomor urut bawah akan naik. Di sini yang kami maksudkan bicara pendidikan bukan hanya bicara nilai akademis berapa, tapi bicara karakter, bicara tanggung jawab, dan bicara disiplin. Nah, ini akan kami lakukan. Lalu terminal sama, kami juga akan membeli 1.500 lokasi untuk memasukkan pedagang kaki lima untuk menjadi sebuah parkiran motor supaya dia bisa naik bus dengan mudah. Dan orang-orang ini, preman maupun pedagang kaki lima akan masuk ke dalam, kami latih, kami desain, kami tata dengan baik. Tentu kami terpikir dilatih bahasa asing sehingga dia bisa melayani orang pedagang. Dengan menguasai bahasa, itu adalah kunci mereka sukses, kunci sebuah industri pariwisata dengan baik. Lalu pendidikan, ada usaha. Yang kelima yang lebih penting, kita berbicara transportasi. Kami mendambakan warga DKI tidak menghabiskan lebih dari 10% penghasilan 1 bulan dia untuk transportasi. Maka kami mulai mengintegrasikan Kopamiko Pajak. Bagaimana kami membuat mereka untuk permajaan bus. Jadi sekali lagi laporkan pada Pak Dubes, kami sangat bangga dengan bus Transjakarta Articulated yang bermerek Caktom. Itu sangat bagus sekali bus itu. Dan kami sedang berpikir kalau bus-bus articulated bisa masuk sampai 1.000-2.000 unit ke Jakarta, maka headway transportasi kami tiap 2 menit ada 1 bus. Ini tentu akan mengurangi kemacetan dengan sangat signifikan. Dan integrasi dari bus-bus Kopamiko Pajak ke dalam jalur busway akan cepat. Dan kami juga berterima kasih kepada bank-bank yang ada di Jakarta. Kami telah berhasil tanpa mengeluarkan biaya melakukan e-ticketing. Itu bukan hanya berbicara tentang tidak pakai uang kontak, memudah perhitungan atau pertukaran uang, bukan itu sebetulnya, atau cepat antri. Tapi ini sebetulnya membantu kami mendata pola transportasi warga DKI, sehingga kami bisa mengetahui seseorang naik dari mana, turun dari mana. Misalnya orang naik dari A, waktu dia tempel itu uang akan tercatat dia naik di terminal A. Ketika dia pulang dari terminal A, B, C, D, E, dia naik dari E, maka saya tahu dia berangkat dari A, pulang dari E. Lalu saya akan menghitung, adakah jurusan A ke E. Kalau tidak ada, berarti seorang ini akan naik turun di B, C, D, baru sampai E. Artinya kami menyediakan bus yang banyak dan menghabiskan waktu yang banyak kepada orang yang bersangkutan, warga DKI. Maka kalau ini cukup, kami akan membuka trayek baru A ke E, sehingga orang akan suka naik bus dengan kenyamanan. Silakan coba Made in China, Caktom, busnya luar biasa. Ini bus yang luar biasa. Kalau semua bus bisa kita desain, kami buat spek yang baik, kami tentu yakin masalah transportasi Jakarta bisa kita selesaikan. Tentu yang keenam tentang hak budaya, tentang keyakinan, tentang usaha, semua akan berjalan. Kalau 5 hal tadi, pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha maupun transportasi bisa kita perbaiki, maka Jakarta akan menjadi sebuah kota yang nyaman, aman buat para wisatawan, dan bapak-bapak akan bertambah kaya karena harga tanah yang pasti naik. Terima kasih. Halo， 谢谢。现在是颁发证书的时间，请被叫到名字的同学按号来上来。
Sekarang tibalah saat prosesi acara wisuda mahasiswa Akademi Pariwisata nomor 1 garis miring SK garis miring DIR garis miring AP strip XY garis miring 2 Romawi garis miring 013 Putri Riani Wibowo. Begini saya kawal memang sama Pak Gesol Pak. Lili, Alvila Putri Emiliana, Agung Emdiana, Hemi Sari, Mariana, dimohon kepada para tamu yang disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung foto bersama dengan para wisudawan. Gubernur, Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, dimohon naik ke atas panggung untuk foto bersama. Kalau ada waktu kapan? Dia mau 及刘建超大使、编辑先生、李克强张兰英女士、 Bapak Jajang Gunawijaya, Bapak Komarudin, Bapak Eko Jatmiko, 中华博士、李善光博士、王新堂先生、黄瑞全。 yang kok yang pinggir ya. Wah, jangan. Bisa. Ada apa? Kawan-kawan. Ya. Misi. Lama-lama. Merahnya, Pak. Oke, 1, 2. Ya, terima kasih. Sekarang untuk para pengurus, pembimbing, para murid, Ya sudah ya, Bapak lagi ada acara lagi. Ini upload aja. Coba
Coba kursi. Satu sama Pak Ahok. Oh ya. Pak Wagub satu. Ya. Oke. Yo. Ya, sekali lagi kami berbicara kepada para wisudawan dan wisudawati, silakan untuk foto studio di keluarganya di depan. Kepada para wisudawan dan wisudawati, silakan untuk foto studio dengan keluarganya di depan dan dilewatkan kesempatan yang kami yang sangat berhargai ini. Ya udah sih itu tuh. Udah. Yang dari PSMTI itu. Tawakan dulu. Saya ada jalan partai. Oh, oke. Ya. Sama. Tawakan dulu. 11.30 ganti. Saya pikir biasa tuh kalau ada biasa saya nggak bisa. Sering biasa Pak Gubernur. Saya sering biasa Pak Gubernur. Oke. Terima kasih ya. Oke.